Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 3? Semoga kalian diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dalam pembelajaran virtual kali ini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki pada tema baru, yang mana pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi tentang senangnya sholat dalam perjalanan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada tema 3, yaitu materi tentang bersuci itu mudah. Adapun kompetensi dasar pada pembahasan kita kali ini 1.3, meyakini akan kemudahan syariat Islam dalam bersuci yang berkaitan dengan tayamum. 2.3, membiasakan perilaku sabar dalam ibadah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap tata cara tayamum. 3.3, memahami tata cara tayamum. Kemudian 4.3, mempraktikkan tayamum bagi orang sakit. Kemudian untuk indikatornya antara lain menjelaskan pengertian tayamum, kemudian menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, selanjutnya menyebutkan syarat-syarat rukun sunnah dan hal-hal yang membatalkan tayamum, menjelaskan tata cara tayamum, kemudian yang terakhir mempraktikkan tata cara tayamum. Nah, karena pembahasan pada tema kali ini terlalu banyak, maka video kali ini hanya berfokus membahas mengenai pengertian, rukun, syarat, kemudian sunnah, dan sebab serta rukunnya tayamum saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebagaimana kita ketahui hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadzafatum minal iman, yang artinya kurang lebihnya ialah kebersihan sebagian dari iman. Saat hendak sholat, kamu harus bersih atau bersuci terlebih dahulu. Karena bersuci itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu. Jika kalian sakit dan tidak ada air, wudu boleh diganti dengan tayamum. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Amati. Kemudian sampaikan pendapat kalian. Coba pendapat kalian apa tentang gambar ini? Ya betul, tangan. Siapa lagi? Ya betul sekali, yaitu debu. Siapa lagi satu lagi?
Benar. Yaitu debu yang menempel pada tangan. Karena pembahasan materi kali ini berkaitan dengan gambar tersebut. Apa itu anak-anak? Yaitu tentang tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum berarti sengaja atau menyengaja. Sedangkan tayamum menurut istilah ialah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut peraturan yang ditentukan. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang berhalangan menggunakan air yang dikarenakan beberapa sebab. Adapun dasar hukum bagi kemudahan tersebut dapat kita lihat dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Shadaqallahul azim. Kurang lebih artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Dari ayat tersebut setidaknya ada dua sebab atau alasan dibolehkannya bertayamum, yaitu kondisi sakit dan ketiadaan air. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa tayamum tidak saja boleh menggantikan wudhu, tetapi juga boleh menggantikan mandi besar. Berdasarkan penafsiran sebagian ulama yang memaknai ungkapan lamastumun nisa dengan berhubungan suami istri. Lebih lanjut, mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih. Ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Tidak ada air, baik secara kasat mata maupun secara syara. Ketiadaan air secara kasat mata misalnya dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan ketiadaan air secara syara misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum diri sendiri maupun binatang ternak. Contoh binatang ternak ialah domba atau kambing. Sebab diperbolehkan tayamum yang kedua ialah jauhnya air yang keberadaannya diperkirakan di antara jarak setengah farsah atau 2,5 km. Artinya jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum mengingat beratnya perjalanan. Terlebih ditempuh dengan berjalan kaki.
Sebab-sebab diperbolehkan tayamum yang ketiga ialah sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata maupun secara syara. Sulit secara kasat mata contohnya airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, mungkin peperangan atau apa. Kemudian karena ada binatang buas di sekitar air tersebut, entah itu macan, entah itu singa, atau karena dipenjara dan seterusnya. Sementara sulit menggunakan air secara syara, misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut lama sembuhnya. Hal ini berdasarkan riwayat seorang sahabat yang meninggal setelah mandi, sedangkan kepalanya terluka. Kala itu Rasulullah SAW bersabda, padahal cukuplah dia bertayamum, membalut lukanya dengan kain, lalu mengusap kain tersebut dan membasuh bagian tubuh lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, sebab-sebab diperbolehkan tayamum yang keempat ialah kondisi sangat dingin. Artinya, jika menggunakan air, kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Diriwayatkan bahwa Amr bin As pernah bertayamum dari junubnya karena kedinginan. Hal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun mengakui serta menetapkannya sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud. Namun dalam keadaan terakhir ini, terlebih jika ada air, seseorang diharuskan mengqadha sholat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum. Yang pertama, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, jika alasannya ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian itu dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tanah yang dipergunakan harus yang bersih, lembut, dan berdebu. Artinya tidak basah, tidak bercampur dengan tepung, tidak bercampur kapur, dan tidak bercampur batu, juga kotoran lainnya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum yang keempat ialah tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya sebelum bertayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat fardu. Berbeda halnya jika usai sholat fardu dilanjutkan dengan sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Maka rangkaian ibadah itu boleh dengan satu kali tayamum. Yang keenam, tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu setidaknya ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki beberapa rukun. Yang pertama, niat dalam hati. Bagaimana lafaz niat tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, memindah debu ke anggota badan yang diusap. Rukun yang ketiga, mengusap wajah. Rukun yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Rukun yang kelima, tartib. Sampun paham nggih? Ya,
Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah sunnah tayamum. Yang merupakan sunnah tayamum diantaranya adalah 1. Membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Niku termasuk sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang kedua, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Kemudian sunnah yang ketiga, menipiskan debu. Syarat-syarat tayamum antara lain, yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan air. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang bersih. Yang keempat, menghilangkan najis. Syarat tayamum yang terakhir atau yang kelima, 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Ya anak-anak, kesimpulan pada materi ini adalah tayamum merupakan pengganti dari wudhu atau mandi sebagai rukhsah ataupun keringanan dari Allah untuk orang yang mempunyai halangan menggunakan air yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat. Kita akan ketemu lagi insya Allah pada materi berikutnya. Masih tetap dalam tema bersuci itu mudah, akan tetapi kita akan membahas secara lanjut yaitu perkara yang membatalkan tayamum. Untuk semua, jaga kesehatan kalian agar kita bisa berjumpa dan belajar kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.